Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas keuntungan terbukanya fitur negosiasi di game Top 11. Oke guys, jadi fitur negosiasi hanya bisa dilakukan ketika tim kamu sudah naik ke level 4. Dan buat teman-teman yang klubnya belum sampai ke level 4, kamu belum bisa menikmati fitur ini guys. Tapi buat teman-teman yang klubnya belum sampai level 4, tidak ada salahnya kamu menonton video ini sampai selesai. Karena agar nanti ketika tim kamu sudah naik ke level 4, kamu sudah paham bagaimana cara menggunakan fitur ini guys. Oke, bentar. Kita ngopi dulu. Mantap guys. Bentar. Kebalik. Oke, lanjut. Suara saya agak sedikit serak nih guys. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Sampai mana tadi? Oke, langsung saja mari kita bahas keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan dari fitur negosiasi di game Top 11. Jadi keuntungan pertama dari fitur negosiasi yaitu kita bisa mendapatkan pemain bagus dari sini guys. Dan di sini kita bisa menggunakan fitur negosiasi untuk mencoba mendapatkan pemain yang punya talenta bagus untuk jangka panjang. Dan kita juga bisa melakukan negosiasi dengan teman kita yang levelnya terpaut tidak jauh berbeda dari tim yang kita kelola. Dan kalau bisa punya level yang sama. Tapi dengan catatan kedua tim berada di satu server yang sama juga guys, dan kita juga bisa melakukan negosiasi dengan rival kita di satu kompetisi yang sama, entah itu di Liga Cup maupun di Liga Champion. Lalu dari fitur negosiasi kita juga bisa mendapatkan token gratis setiap musimnya guys, gratis tis. Oh iya, dan buat teman-teman yang belum paham bagaimana agar kita bisa mendapatkan token gratis dari negosiasi, untuk pembahasan lebih lengkap dan lebih jelas, kamu bisa coba cek di channel saya ya guys, videonya dengan judul cara mendapatkan token gratis dari negosiasi. Jadi di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk pemula kaum gratisan seperti saya guys. Jadi dengan terbukanya fitur negosiasi, kita bisa berkomunikasi dengan pemilik tim lain, pemilik akun lain, dan kita bisa membeli pemain yang mereka miliki dengan mencapai kesepakatan yang mungkin bisa saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dan dengan terbukanya fitur ini, menurut saya game Top 11 menjadi lebih realistis dan lebih mirip dengan aspek negosiasi yang ada dalam dunia nyata guys. Apalagi jika kita punya teman dekat yang sama-sama memainkan game Top 11 dan kebetulan level manajernya sama atau terpaut tidak terlalu jauh guys. Rasanya asik banget guys. Saya pernah sih dulu banget pas kapan ya, pokoknya udah lama lah. Jadi kita bisa bersosialisasi dengan teman kita bisa tawar menawar harga pemain yang kita suka, dan kita bisa mengajukan tawaran dengan memberikan sedikit token pada teman kita guys. Begitupun sebaliknya. Nah, buat teman-teman yang main solo atau main sendiri tentu agak sedikit susah untuk bisa mendapatkan pemain bertalenta dari fitur negosiasi di setiap musimnya guys. Kecuali jika mungkin kamu punya beberapa akun satu server, ya mungkin kamu bisa dengan mudah mengirim satu pemain bertalenta ke akun utama, dan kamu juga bisa mengirimkan token melalui penjualan pemain dari akun satu ke akun lainnya guys.
Dan untuk cara membuat akun satu server dulu juga sudah pernah saya bahas. Nanti buat teman-teman yang memang belum tahu dan penasaran, kamu bisa coba cek videonya di channel saya. Oke, jadi fitur negosiasi memang baru bisa terbuka di level 4 guys, tapi kita baru benar-benar bisa menikmati fitur ini tepatnya di matchday ke-19. Jadi bursa transfer melalui negosiasi hanya akan berlangsung dalam kurun waktu 7 hari sebelum musim berganti, dan setelah itu bursa transfer dari negosiasi akan kembali ditutup di awal musim nanti guys. Jadi sebelum bursa transfer dari negosiasi ditutup, hari ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara bernegosiasi untuk mendapatkan pemain yang bagus dari rival maupun dari teman dekat kita guys. Tapi sebelum saya melakukan negosiasi, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa terkadang cara yang saya lakukan tidak selalu efektif, karena saat negosiasi terkadang ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi gagalnya kesepakatan antara kedua manajer, seperti harga yang tidak sesuai atau sang pemilik terkadang masih mau mempertahankan pemain yang dia miliki untuk jangka yang lama guys. Oke, jadi hari ini kita sudah berada di akhir musim, dan beberapa hari yang lalu tim saya baru saja sukses mengangkat trofi cup untuk yang kedua kalinya. Dan tim saya juga berpotensi kembali mempertahankan trofi liga untuk yang keempat kalinya guys. Serta musim ini tim saya juga berhasil lolos ke babak final Liga Champions untuk yang ketiga kalinya. Dan semoga saja tim saya bisa kembali mempertahankan trofi Skuting Besar musim ini. Dan saya harap teman-teman yang saat ini timnya lolos ke babak final Liga Champions, saya harap semoga teman-teman bisa meraih gelar juara. Dan buat teman-teman yang sudah meraih gelar juara, saya ucapkan selamat atas kesuksesannya. Sementara buat teman-teman yang gagal, tetap semangat karena kegagalan adalah langkah awal menuju kesuksesan. Teruslah berusaha. Jangan menyerah kawan, jangan. Saya yakin musim depan teman-teman bisa kembali meraih gelar juara. Oke. Jadi sebelum tim saya menghadapi lawan yang cukup berat di babak final Liga Champions hari ini, saya akan mencoba membeli pemain dari bursa transfer melalui negosiasi. Dan sebelum kita melakukan negosiasi, usahakan kamu sudah tahu pemain di posisi mana yang akan kamu beli guys. Contoh, musim ini saya butuh pemain di posisi midfielder center atau MC untuk menggantikan peran Evan Dimas Darmono yang performanya sudah mulai menurun. Jadi untuk menghemat keuangan klub, saya hanya akan mendatangkan pemain yang benar-benar saya butuhkan saja. Atau kalau bisa kamu bisa kamu bisa mendatangkan, gimana sih ngomongnya? Atau kalau bisa kamu datangkan pemain bertalenta. Nah, maksudnya gimana sih? Ya, pokoknya gitulah. Maksudnya kalau bisa kamu datangkan pemain yang punya talenta bagus untuk jangka yang lama, dan kamu sudah punya tujuan untuk melatihnya secara individu agar hasilnya bisa lebih terpadu. Oke, jadi untuk melakukan negosiasi sekarang kita bisa masuk ke menu transfer, kemudian pilih negosiasi, dan di sini kita bisa lihat bahwa jendela transfer dari negosiasi akan ditutup dalam waktu 2 harian lagi guys. Jadi sebelum bursa transfer ditutup, kita bisa melakukan penawaran untuk mendapatkan pemain yang kita inginkan. Nah, selain dari jendela transfer yang ada di sini, kita juga bisa menawar pemain dari teman atau rival berat kita, entah itu di Liga Cup maupun di Liga Champion. Tapi sebelum kamu menawar pemain di bursa negosiasi, usahakan kamu cek pemain yang akan kamu beli, mulai dari usia, kualitas mutu, performa, serta keterampilan atau atributnya guys. Jangan lupa statistiknya juga dicek. Misalkan striker, cek dari rasio gol, misalkan gelandang, cek assist, dan misalkan back, performa. Dan gelandang jangan lupa nanti kartu kuning juga harus dicek juga ya guys. Dan pemain yang bisa kita beli di bursa negosiasi yaitu pemain yang hanya memiliki kualitas mutu minimal bintang 3 dan maksimal pemain dengan kualitas bintang 5. Jadi usahakan kamu benar-benar teliti sebelum melakukan negosiasi dengan pemilik si pemain. Dengan pemilik si pemain, benar ya. Kamu harus benar-benar teliti sebelum melakukan negosiasi. Jadi ketika kamu akan membeli pemain, kamu harus punya rencana.
untuk apa kamu membelinya dan mau berapa lama kamu mempertahankan pemain yang akan kamu beli tersebut, guys. Jika kamu punya rencana untuk mempertahankan pemain yang kamu beli dari negosiasi untuk jangka lama dan kamu punya rencana untuk melatihnya secara individu, usahakan kamu beli pemain muda usia 18 atau 19 tahun yang punya kualitas mutu bintang 3 atau bintang 4 serta punya gaya main dan keahlian khusus dengan performa yang sangat bagus. Sementara jika kamu akan membeli pemain untuk jangka pendek atau kamu hanya akan mempertahankannya 1 atau 2 musim saja, kamu bisa coba beli pemain dengan kualitas bintang 5 yang punya performa sangat bagus di 3 kompetisi berbeda. Dan jika kamu ingin agar pemain yang nanti kamu beli sesuai dengan taktik yang akan kamu terapkan nanti, kamu bisa cek dengan teliti keterampilan atau atribut si pemain yang akan kamu beli. Misalkan kamu sering menerapkan taktik menyerang dari bawah kedua sayap dengan mengandalkan umpan panjang. Nah, kamu bisa beli pemain yang punya kelebihan pada atribut umpan silang dan dribble serta punya kecepatan yang bagus juga, guys. Sementara jika kamu lebih suka dengan strategi tiki-taka seperti Pep Guardiola, kamu bisa beli pemain yang kreatif dengan atribut umpan dan penempatan posisi yang bagus jika di posisi gelandang. Dengan begitu, kamu bisa membeli pemain yang tepat dengan taktik maupun strategi yang sering kamu terapkan setiap hari. Nah, barangkali ada yang bertanya, "Bang, gimana cara menentukan pemain yang bagus, Bang? Apakah cukup dengan hanya melihat dari segi kualitas sama keterampilannya saja?" Nah, cara menentukan pemain yang bagus bukan hanya dilihat dari segi kualitasnya saja, guys, tapi dari segi performa juga, statistik juga, serta keterampilannya juga. Jadi menurut saya ada beberapa tipe pemain juga di game Top 11 yang harus teman-teman pahami. Tidak semua pemain yang kamu miliki itu bisa bagus, tidak, guys. Jadi ada beberapa tipe pemain mulai dari jelek, biasa, bagus, dan bagus banget. Ya, pemain yang jelek biasanya sering punya performa dengan nilai 7 ke bawah, 7, 6, 5. Bahkan yang jelek banget juga ada, 4, 5, 6. Kemudian untuk pemain biasa sering dapat performa dengan nilai 8 ke bawah, seperti 8, 7, 6 gitu, guys. Kemudian untuk pemain bagus punya performa 9 ke bawah, seperti 9, 8, 98, kadang 10. Dan pemain yang punya performa sangat bagus biasanya punya nilai 10 ke bawah. Misal 10, 9, 10, 8, 10. Nah, itu yang sangat bagus, tapi jarang banget, guys, jarang banget kita bisa menemukan pemain dengan performa seperti itu. Ada, bukan tidak ada. Bahkan rival saya juga rata-rata punya performa seperti itu, tapi beruntung saya punya satu pemain ya yang saya beri nama Al-Fatih dan juga Triono. Dia salah satu pemain yang punya performa sangat bagus. Jadi saya masih mempertahankan beberapa pemain tersebut, guys. Dan itu jika kita lihat dari segi performa ya, guys. Sementara kita juga bisa mempertimbangkan pemain yang akan kita beli melalui kartu kuning yang sudah mereka dapatkan musim ini. Jadi semakin banyak kartu kuning yang mereka dapatkan, apalagi kartu merah, itu berarti resiko pemain melakukan pelanggaran akan jauh lebih besar. Dan tentu dengan pelanggaran yang tidak diperlukan, terkadang itu bisa menjadi kerugian untuk tim kita di setiap pertandingan penting. Apalagi ketika tim kita menghadapi tim lawan yang punya kualitas jauh lebih tinggi. Mereka biasanya bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol dari situasi bola mati, guys. Waduh. Jadi ketika akan membeli pemain, entah itu dari lelang ataupun dari negosiasi, pertimbangkan dari kartu kuningnya. Tapi saya ingatkan lagi bahwa terkadang meskipun kita sudah membeli pemain dengan kualitas dan performa yang bagus di bursa transfer, entah itu di lelang, mandu bakat, dari saran asisten manajer ataupun dari negosiasi, terkadang justru mereka bermain tidak sesuai ekspektasi, guys. Nah, jadi ada beberapa faktor yang membuat performa pemain yang baru kita beli ternyata tidak sesuai harapan. Ada beberapa faktor yang mungkin harus teman-teman tahu. Yang pertama, karena faktor lawan yang dihadapi biasanya lebih sulit dari lawan di tim yang dulu pernah dia bela. Mungkin dulu dia menghadapi tim yang tergolong biasa-biasa saja, sementara ketika dia sudah bergabung dengan tim kamu, dia menghadapi lawan yang setara atau lebih
besar guys, atau lebih sulit. Ini seperti yang terjadi pada Romelu Lukaku. Dia tidak bisa benar-benar bagus bermain di Liga Inggris, tapi dia bisa menjadi pemain yang terlihat bagus di Liga Italia sejauh ini ya guys. Ya meskipun masih sering ngelawak sih, dan ini juga terjadi di game Top 11 guys. Yang kedua karena kombinasi pemain kurang tepat, dan ini sering terjadi di game Top 11, dimana banyak teman-teman yang hanya mengandalkan pemain bintang saja tanpa memahami keterampilan pemain di setiap posisinya. Dan saya sudah banyak mereview tim yang teman-teman kelola, dan ya memang seperti itu, kombinasinya kurang tepat apalagi di lini pertahanan. Dan ini juga sering terjadi di sepak bola nyata guys. Kita bisa ambil contoh lah seperti pembelian Raheem Sterling di Chelsea. Meskipun dia pemain yang bagus, punya talenta, tapi menurut saya dia tidak cocok dengan skema permainan Chelsea. Itu menurut saya guys, entah menurut teman-teman semua. Dan masih banyak lagi transfer gagal di klub-klub top Eropa yang menurut saya mereka terlalu berambisi untuk mendapatkan trofi tapi tidak mempertimbangkan pemain-pemain yang mereka beli itu cocok atau tidak dengan skema pemain yang sudah ada sebelumnya. Ya sebut saja PSG, di mana mereka memiliki skuad bertabur bintang tapi selalu gagal meraih gelar juara si kuping besar di setiap musimnya guys. Mungkin ada yang bilang, bang jangan bandingkan dengan sepak bola nyata bang, gak sesuai bang. Lah kalau nggak dibandingkan dengan sepak bola nyata, lalu apa serunya main game sepak bola guys? Apa serunya main Top 11 gitu? Apalagi kita kan main game Football Management atau Football Manager, atau hanya jadi manajer saja guys. Jadi dengan membandingkan dan memahami apa yang terjadi di sepak bola atau di dunia nyata, itu yang membuat kita bisa benar-benar menikmati game semacam ini. Entah itu main Top 11, Football Manager, FC24, eFootball, dan game semacamnya lah yang berbau sepak bola. Apa asiknya gitu kan kalau nggak melihat dari situasi di sepak bola nyata gitu. Kita kan main game Top 11 karena kita suka sepak bola, suka taktiknya, gimana kita ingin memperdalam apa saja yang ada gitu kan dalam dunia sepak bola. Kalau kita maunya menang kalah doang, kalau menang doang sih ya lebih baik jangan main lebih baik jangan main game kayak gini guys. Mohon maaf nih ya, kalau kamu cuma maunya menang aja, menurut saya kamu tidak cocok main game strategi seperti game Top 11 ataupun Football Manager. Gak cocok guys, lebih baik cari game lain yang lebih mudah dimengerti saja. Ya biarpun kamu suka sepak bola, tapi kamu sebenarnya nggak benar-benar memahami kedalamannya seperti apa gitu. Oke, setelah kita memahami pemain seperti apa yang harus kita beli, selanjutnya kita bisa mulai melakukan penawaran pada teman atau rival kita guys. Contoh, hari ini saya akan melakukan negosiasi dengan teman saya sekaligus rival berat saya di liga, yaitu Coach Simons dengan klubnya Boss FC. Saat ini mereka duduk di posisi 2 klasemen liga setelah kalah dalam 2 pertemuan menghadapi tim saya Sang Kuryang FC guys. Bahkan kita bukan hanya bersaing di liga saja, para pemain yang kita miliki juga bersaing untuk menjadi yang terbaik musim ini. Sebut saja Rafael Gonçalves dan Al-Fatih yang bersaing menjadi top skor utama kompetisi liga musim ini, di mana Gonçalves sedikit lebih produktif, selisihnya 1 gol dibandingkan dengan Al-Fatih. Begitupun di daftar pemain terbaik dan top assist. Pemain dari kedua kesebelasan saling unjuk gigi dan berusaha menjadi yang terbaik musim ini. Tapi saya rasa persaingan di papan top skor masih akan terus panas sampai kompetisi berakhir musim ini guys. Ya semoga saja nanti pemain-pemain saya bisa duduk di posisi teratas agar bisa dapat 30% atribut penyelesaian nanti untuk Al-Fatih. Jadi Coach Simon adalah orang yang jago banget nyari pemain bertalenta. Saya akui jago banget guys. Waktu itu saya udah bahas di video Karir Muda, di mana Coach Simon memiliki pemain yang rata-rata punya talenta bagus untuk jangka yang lama dengan performanya yang rata-rata bagus semua guys. Benar-benar Coach Simon ini punya insting manajerial yang bagus, punya scouting yang bagus. Dan hari ini saya tertarik untuk mendatangkan salah satu pemain cadangan yang dimiliki Coach Simon musim ini, yaitu Sergei Zugov. Gelandang box to box asal Rusia ini memang tidak memiliki keahlian khusus, tapi dia punya performa yang bagus dan kedua kakinya juga bisa dipakai buat nendang guys, nggak buat makan, nggak, kaki susah buat makan. Oke, jadi meskipun pemain ini jarang diturunkan, tapi jika kita lihat
statistiknya, dia masih bisa memberikan kontribusi di 3 kompetisi berbeda dengan catatan gol dan asisnya. Udah dulu lah, biar nggak tegak. Dan kita lihat di sini pemain yang dimiliki oleh Coach Simon juga punya kelebihan pada atribut penjagaan serta passing, dan dia juga punya keberanian yang bagus. Ini cocok buat box to box. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk melakukan negosiasi dengan Coach Simon untuk mendatangkan Sergei Zubkov ke susunan tim saya di akhir musim ini, guys. Sang Kurang FC tertarik untuk mendatangkan Sergei Zubkov. Oke, dan untuk harganya sendiri, gelandang dengan gaya main box to box ini dibanderol dengan harga 2.470.000 US dollar dengan penawaran pertama sebesar 7 token. Tentu ini bisa menjadi harga yang murah jika dibandingkan kalau kita beli pemain di lelang, guys, dimana kita harus bersaing dengan banyak manajer di luar sana. Tapi saya akan coba untuk meyakinkan Coach Simon bahwa saya serius untuk mendatangkan gelandang box to box ini, dan saya akan meningkatkan harga jualnya menjadi 3 juta plus bonus 4 token dengan penawaran yang meningkat 2 kali lipat menjadi 15 token. Nah, 15 token ini masuknya bukan ke Coach Simon, bukan. Coach Simon cuma dapat 4. Penawaran 15 masuknya ke Nordeus, ke Kardus. Aneh ya. Harusnya buat Coach Simon kan jadi 19 token, tapi penawarannya lebih tinggi daripada bonus, guys. Kan ajib ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita akan melakukan penawaran segitu, dan jika dalam waktu 24 jam Coach Simon tidak merespon tawaran dari saya, otomatis uang dan token akan dikembalikan lagi pada kita, guys. Oke, negosiasi pertama berhasil. Jadi kita tinggal menunggu keputusan dari Coach Simon saja, mau menerima tawaran dari saya atau tidak, atau tetap mempertahankan pemainnya juga tidak apa-apa. Itu keputusan dari Coach Simon. Jadi kita harus bisa menunggu saja sampai proses negosiasinya selesai, guys. Nah, barusan saya sudah melakukan negosiasi dengan teman sekaligus rival berat saya di liga musim ini. Selanjutnya saya akan kembali melakukan negosiasi untuk ngari-ribu merepotkan atau apa ya, pokoknya pesawar lah. Saya ingin melakukan pesawar dengan manajer lain, dengan rival saya yang lain di liga, yaitu Red Bull IF, tim yang menduduki posisi 3 klasemen liga. Jadi saya butuh satu pemain lagi di posisi DNC untuk menggantikan peran Sutijo di area tersebut, guys. Dan kebetulan Red Bull IF memiliki pemain yang punya performa bagus di posisi tersebut, yaitu Moses Sauer, pemain asal Jerman yang usianya sudah menginjak 29 tahun. Jadi dia sedang bagus-bagusnya, guys, udah matang soalnya. Dari segi umur dia udah matang. Dan untuk harganya sendiri, Moses Sauer dibanderol dengan harga yang cukup murah, di angka 1,6 juta US dollar. Dan untuk penawaran pertama sebesar 6 token. Tapi untuk pemain ini saya tidak berani memberikan bonus tambahan token, guys. Jadi saya akan langsung melakukan penawaran saja. Sengkreng. Oke, dan proses negosiasi pemain kedua sedang berjalan. Kita tinggal menunggu persetujuan saja dari pemilik resmi pemain ini, guys. Nah, selain di Liga, kita juga bisa melakukan negosiasi dengan rival berat kita di Liga Champion maupun di Cup. Dan hari ini saya akan kembali melakukan negosiasi dengan rival terberat saya yang akan saya hadapi di babak final Liga Champion musim ini, yaitu Real Madrid. Dan di sini saya butuh pemain di posisi back sayap kiri untuk menggantikan peran Wasman di posisi tersebut, guys. Kalian melakukan saywar sebelum pertandingan berlangsung. Woi, gua beli pemain lo. Sombong banget. Pemain bintang 5, bos, nggak ngaruh katanya. Nggak bisa beli pemain bintang 7 bintang 8 nggak bisa nih. Cuma bintang 5 mentok, tapi nggak apa-apa lah. Kita coba datangkan pemain yang kita butuhkan untuk menghadapi mereka sendiri. Nanti mantan pemain Real Madrid menghadapi Real Madrid, kan seru tuh, guys. Kita akan coba datangkan pemain Real Madrid, dan di sini Real Madrid memiliki back sayap muda, usianya 18 tahun. Dia punya satu keahlian khusus, dinding pertahanan, dan performanya juga bisa dibilang bagus dalam 5 pertandingan terakhir, guys. Dan untuk harganya sendiri, back sayap kiri ini dibanderol dengan harga 4.150.000 US dollar dengan penawaran pertama sebanyak 9 token. Jadi mahal banget, guys, pemain muda soalnya.
Dan kita sebenarnya bisa meningkatkan harga jual dan memberikan hingga 20 token untuk merekrut pemain ini guys. Tapi karena ini hanyalah pesaing war, jadi saya tidak akan menambahkan bonus peser pun guys, tidak akan. Jadi kita coba tawar dengan harga aslinya aja guys. Oke, dan 3 pemain sudah masuk bursa transfer negosiasi yang saya lakukan di akhir musim ini. Selanjutnya saya akan kembali melakukan seiwar pada rival saya Real Madrid juga. Jadi saya akan coba membeli penjaga gawang utamanya guys, biar nanti manajer lawan makin panas. Waduh, ternyata nggak bisa guys. Nggak bisa guys, kita hanya bisa membeli 1 pemain dari 1 tim saja katanya. Waduh. Harusnya tadi kiper aja yang utama ya, saya lupa sih. Jadi kita nggak bisa nih beli 2 pemain sekaligus dari 1 tim yang sama guys, nggak bisa. Jadi jika kita akan merekrut pemain lain, kita harus melakukan negosiasi dengan klub yang berbeda. Oke. Jadi sepertinya 3 pemain cukup lah. Dan jadi kita tinggal menunggu keputusan dari masing-masing manajer saja untuk menerima tawaran dari kita atau tidak, terserah mereka. Dan saya harap nanti manajer dari Red Bull EF maupun dari Real Madrid menolak tawaran saya guys. Sayang pemainnya nggak berguna juga nanti buat musim depan. Oke, dan untuk melihat secara jelas bagaimana proses negosiasi yang sedang kamu lakukan terjadi, kamu bisa masuk ke menu transfer, kemudian pilih negosiasi. Nah, di sini kita bisa melihat pemain-pemain yang baru kita tawar hari ini, guys. Dan waktu masih berlangsung di sini kita lihat. Oke, waktu masih berlangsung. Saya harap seperti yang saya bilang tadi bahwa kedua manajer menolak tawaran yang saya lakukan. Tapi untuk gelandang box to box, semoga saja Bang Simon bisa mempertimbangkan untuk melepas pemain cadangannya itu musim ini. Oke, selain membeli pemain dari rival berat dan juga dari teman, kita juga bisa membeli pemain yang masuk dalam daftar pemain top, entah itu di Liga Cup maupun di Liga Champion guys. Jadi jelas kita bisa mendatangkan pemain yang sudah terbukti bagus musim ini, sudah terbukti punya performa bagus, punya talenta yang kelihatannya bagus, kelihatan doang sih. Tapi ya meskipun pemain yang bisa kita beli hanya pemain bintang 5, tapi setidaknya mereka sudah membuktikan bahwa mereka menjadi salah satu pemain terbaik jika dibandingkan dengan banyaknya pemain yang ada di setiap kompetisinya guys. Oke, jadi seperti itulah bagaimana cara menggunakan fitur negosiasi. Dan buat teman-teman yang bertanya, lebih baik beli pemain dari negosiasi atau dari lelang, menurut saya cara keduanya bisa sama bagusnya. Asalkan kamu memang bisa memilih pemain yang tepat, yang sesuai dengan kriteria yang kamu cari. Bukan hanya dari segi kualitasnya saja yang tinggi, tapi dari segi statistik, maksud saya statistik, performa itu juga sangat berpengaruh ke depannya guys. Dan saran saya lebih baik utamakan pemain yang direkrut dari akademi remaja, lalu kamu didik sendiri dan coba tingkatkan kualitas atau atribut sesuai posisi atau gaya mainnya agar pemain tersebut bisa jauh lebih bagus dan lebih efektif lagi guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership N911. Terima kasih untuk partnership N911 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.